Merdeka, puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara di ibadah GS Tiapal Putih pada hari ini. Marilah kita bersyukur karena hari ini ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Agustus, di mana hari-hari ini kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-80 tahun pada tanggal 17 Agustus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita masih bisa beribadah sampai hari ini. Dan tentunya bukan hanya secara jasmani saja kita merdeka, tetapi biarlah seperti firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 yang mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Marilah kita menjaga hati kita agar kehidupan kita boleh merdeka di dalam menyembah kepada Tuhan, merdeka di dalam pengenalan kepada Tuhan, dan merdeka dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Semakin hari iman kita boleh bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan dan melakukan semua kehendak Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh sambil lambaikan tangan. Shalom. Boleh kasih salam kanan kiri minimal 3 orang, katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa kami yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan mau memberikan persembahan, pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Ucapan syukur kami Tuhan dengan setulus hati ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan kiranya persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap pujian, penyembahan Tuhan kami percaya Tuhan Engkau yang akan disenangkan, Engkau yang akan dimuliakan ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Engkau memberkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau yang memimpin, Engkau yang beracara Tuhan. Sebab kami ini Tuhan sungguh sangat-sangat senang Tuhan, menikmati Tuhan bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, segala dosa.
tinggi-tinggi kita nyatakan tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Amin, 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 amin. Tak ingin kompromi. Haleluya. Lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar hubungan, tapi mau yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah. Nyatakan sama-sama. Pilihanku. Lagi tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan, tapi mau yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Haleluya. Kita mau menari, kita mau bernyanyi, kita mau merayakan sebab Tuhan sudah menebus hidup kita, sudah membebaskan kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk
penebus pembebas kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk sejenak. Haleluya, haleluya. bangkit berdiri kembali. Bapa, Engkau mengenal kami. Melebihi orang tua kami, bahkan diri kami sendiri, Tuhan. Mengucap syukur Tuhan bahwa pribadi sudah yes benar Tuhan, Kau tetap memilih kami. Kami mengucap syukur. Inilah doa kami. Haleluya. Jadi daya yang indah. Kuasa
percaya Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun masalah kami, apapun masa lalu kami, Tuhan Yesus, kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau. Sebab kuasa-Mu Tuhan mengalir Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan Tuhan. Sehingga kami setia Bapa, sehingga kami dimampukan setia memikul salib Tuhan, mengikuti panggilan-Mu ya Bapa. Dialah ya si, dialah ya buala ya si, dialah ya buala ya se. Haleluya, haleluya. Yang mau setia sampai akhir, angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan sekali lagi. Di dalam kehidupan kami, sebab kami percaya rancangan-rancangan-Mu terbaik bagi kami. Amin, amin. Setia sampai akhir hidupku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Sekali lagi dengan setulus hati nyatakan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita deklarasikan doa ini. Doa Bapa kami. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Kami bisa bersama-sama memuji nama Tuhan. Kami merasa bersuka cita Tuhan ketika kami menyanyi akan janji Tuhan atas hidup kami. Betapa beruntungnya kami Tuhan memiliki janji daripada Tuhan. Engkau Allah yang setia, apa yang Engkau janjikan pasti terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan membuka kebenaran firman Tuhan, urapi kami agar kami boleh mengerti dan diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku atas setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Saudara sudah jadi anak Tuhan, yang jadi anak Tuhan katakan amin. Amin. Kita sebagai anak Tuhan akan nyanyikan satu lagu. Kalau Tuhan sudah ada dalam hidup kita, kita pasti berubah. Dulu kita khawatir, dulu kita tidak tahu kepada siapa kita mengadu. Sekarang kita punya Tuhan, tempat kita berserah, tempat kita menyerahkan segala pergumulan kita. Sungguh sejak kita terima Dia. Dan sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Sinari terang surgawi sejak ku terima Yesus.
yang kedua. Jalan yang benar sejak ku terima Yesus. Satu yang besar sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Terjadi waktu sukacita baru. Sejak baik yang ketiga. Harapan dan selamat penuh sejak ku terima Yesus. Aku tak bilang lagi hatiku teguh sejak ku terima Yesus. Katakan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Terjadi waktu sukacita penuh. Kita masuk surga, kita berjalan ke surga. Ayat yang keempat. Bagiku sejak ku terima Yesus. Menuju ke sana senang hatiku. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Haleluya. Sejak ku terima Yesus. Terjadi waktu sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Terjadi waktu sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Yang berubah sejak terima Yesus, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Merdeka. Haleluya. Kita bukan hanya merdeka sebagai warga negara Indonesia, tetapi kita juga hari ini akan melihat bagaimana kemerdekaan itu sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, saya melihat ada wajah-wajah yang kembali boleh hadir ya. Puji Tuhan, saya senang sekali ada Ciun ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan mari kita sama-sama menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk boleh menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan adalah kemerdekaan adalah kewajiban untuk hidup benar. Kalau saya boleh tambahkan adalah untuk memelihara hidup benar. Karena kita sesungguhnya sudah mengerti kita harus hidup benar. Tetapi hari ini kita akan menjaga agar kehidupan kita yang benar ini tetap terpelihara. Ya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat yang ke-18. Jika Bapak Ibu Saudara sudah membuka Alkitab, mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang yakin ya. Karena firman Tuhan adalah janji yang memberkati kita ya. 1, 2, dan 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke, puji Tuhan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, di Jakarta khususnya. Kita melihat atau mendengar, gak semua orang baik. Bahkan saya boleh katakan ada juga orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang disebut sebagai penjahat. Ya. Dan penjahat itu pasti ditangkap, diadili, dan akhirnya dihukum masuk penjara. Kalau dia sudah selesai menjalani masa hukumannya, bebas enggak? Apakah dia bebas? Bebas. Karena apa? Dia sudah menjalani hukumannya.
Tetapi ternyata setelah dia bebas, seharusnya dia belajar menyadari kesalahannya. Wah, saya nggak enak, dihukum, dipenjara, nggak bisa keluar, semua dibatasi. Sekarang saya bisa menikmati mau kemana aja, bangun tidur pagi, mau berangkat, mau ke pasar, mau pergi ke kota, mau pergi ke gunung, mau pergi ke pantai, bisa. Bebas, tapi kalau di penjara nggak bisa. Tapi nyatanya ada juga orang-orang yang sudah dilepaskan dari penjara berbuat jahat lagi. Misalkan dia adalah seorang perampok, pencuri, ya. Dia udah dihukum, udah bebas, tapi melakukan lagi. Akibatnya apa? Ditangkap lagi. Mungkin kalau saya, walaupun saya ini hanya bayangan aja gitu. Polisi bilang, ya lo lagi, ya kan. Yang kemarin ditangkap, masuk penjara, bebas, ditangkap lagi. Akibatnya apa? Dihukum lagi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kenapa dia dihukum lagi? Karena dia mempergunakan kemerdekaannya bukan untuk hidup benar. Karena dia tidak memelihara kehidupan untuk hidup benar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemerdekaan harus kita jalani sesuai dengan kebenaran. Kemerdekaan bukan bebas sebebas-bebasnya. Tapi kemerdekaan adalah kebebasan untuk hidup sesuai kebenaran Allah. Boleh katakan sama-sama, kita hidup sesuai kebenaran Allah. Jadi kemerdekaan yang sejati adalah bagaimana kita memelihara kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti kita berbangsa dan negara. Ya. Kalau kita Indonesia sudah merdeka dari penjajah, maka pemerintah mengajak kita sebagai warga negara, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan pembangunan bagi bangsa ini. Hidup benar, berusaha, bekerja dalam perdagangan, perusahaan, ekonomi dan segala sesuatu dilakukan dengan baik dengan tujuan supaya Indonesia semakin maju. Indonesia mungkin semakin besar, semakin kuat secara ekonomi, semakin lengkap secara infrastruktur dan segala sesuatunya semakin baik. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, maka marilah kita mengisi kemerdekaan dalam hidup kita yang sudah dibebaskan dari dosa ini untuk kita hidupi kebenaran firman Tuhan. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Kita bahkan sudah hafal beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara jangan hanya mendengar, jangan hanya tahu, tapi lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah untuk dilakukan. Firman Tuhan bukan untuk dimengerti saja. Firman Tuhan bukan hanya kita kenal, tapi firman Tuhan harus kita hidupi. Betapa banyak firman Tuhan itu merupakan janji Allah yang sesungguhnya itu kalau Bapak Ibu menyadari adalah keberuntungan. Karena apa? Banyak janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita. Dan janji itu adalah memberikan yang baik bagi kita. Sama seperti hidup kita di dunia. Kalau kita kenal ada orang yang baik, dia berjanji, menjanjikan hal-hal yang indah. Kalau nanti kamu bisa menyelesaikan pekerjaan ini, maka kamu dapat bonus. Wah, kita kerjakan semuanya. Dan ternyata waktu kita menyelesaikannya, kita bisa dapat bonus. Ya, ambil contoh, ya kan? Kalau kamu capai target, maka kamu akan ditambahkan. Bayarannya ada. Ya, kalau misalnya kerjakan satu bagian ini, ya, lalu kamu kerjakan sampai 500. Kalau kamu bisa mencapai 500 dan selesai, maka ada tambahan lagi. Upah yang diberikan. Wah, dikerjakan dengan semangat. Karena apa? Karena melihat ada janji, ada upah yang lebih besar yang bisa diterima kalau bisa diselesaikan. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan apa? Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tahu kehidupan kita di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah sedih. Semua orang pernah mengalami rasa capek, lelah, dan mendapatkan yang tidak seperti yang dipikirkan atau direncanakan. Tetapi firman Tuhan berjanji, datang sama Tuhan, marilah datang kepadaku.
Aku akan memberikan kelegaan. Kadang-kadang kita berpikir begini, saya ini seperti terjebak. Terjebak artinya apa? Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Maju capek, mundur nggak bisa. Nggak ada pilihan lagi. Hidup kita sepertinya terkunci, ya sesak. Tapi firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti ada apa? Ada jalan di dalam Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengerti firman Tuhan, maka lakukanlah. Tengok kanan kiri dan katakan, mari kita lakukan firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu, maka ia akan bertindak. Itulah sebabnya ada kekhawatiran dalam hidup kita. Supaya kita bisa lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah tersedia bagi kita, serahkanlah. Kita berserah kepada Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Bukan lagi pakai pikiran kita. Roh Kudus bicara, taat sama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat, kita akan memelihara kehidupan yang merdeka agar bisa melakukan kebenaran Tuhan. Yang pertama, next. Kemerdekaan itu bukanlah tujuan. Kalau bangsa Indonesia hanya memikirkan kemerdekaan berarti sudah selesai 17 Agustus 1945, 80 tahun yang lalu. Tapi kita peringati setiap tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Umur yang berjalan panjang ini menunjukkan kepada kita bahwa kemerdekaan itu bukanlah tujuan. Saya boleh katakan kemerdekaan adalah awal dari perjalanan hidup baru di dalam kebenaran. Tadi kita nyanyi ya. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Sejak kita terima Yesus, hidup kita banyak berubah. Katakan amin. Hidup kita banyak berubah. Saya yang tadinya tidak pernah berani untuk melayani Tuhan, saya diingatkan sejak saya terima Yesus banyak perubahan. Bagaimana Tuhan boleh memberikan keyakinan kepada saya untuk percaya kepada firman Tuhan. Memang melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan kekayaan harta, tapi Tuhan pasti pelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak menghidupi firman Tuhan atau kurang menghidupi firman Tuhan. Satu kali hari Jumat kemarin saya ketemu dengan Pak Timan. Ya. Dan Pak Timan ini punya hobi menanam bunga. Dan saya lihat bunganya tumbuh bagus. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa bunga itu bisa tumbuh? Itu karena Pak Timan merawatnya, memeliharanya. Disiram. Ya. Bunga itu bisa tumbuh karena dirawat dan dipelihara. Kehidupan kita yang berbahagia, yang mau bahagia di dalam Tuhan katakan amin. Kehidupan yang mau menerima sukacita di dalam Tuhan katakan haleluya. Percaya Tuhan bisa memberikan hidup kita bahagia. Percaya Tuhan bisa memberikan kesejahteraan bagi kita. Pelihara hidup kita. Rawat. Jadi bukan hanya, sekarang saya udah jadi orang Kristen. Itu belum selesai Bapak Ibu Saudara. Itu baru titik awal. Ya. Roma pasal 6 ayat 18 mengatakan yang tadi kita sudah baca. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekarang kita adalah hamba kebenaran. Kalau hamba dosa, maka yang diperbuat dosa. Tapi kalau kita hamba kebenaran, yang kita lakukan kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, kalau di sekolah aja Bapak Ibu punya anak, jawabannya semuanya benar, nilainya 100.
Karena kita melakukan semua yang benar, maka Tuhan akan berkenan atas kehidupan kita. Sehingga Tuhan mempercayakan kasih-Nya, berkat-Nya, kuasa-Nya dalam hidup kita. Amin. Kita diberkati karena apa? Karena kita melakukan kebenaran Tuhan. Karena orang yang melakukan kebenaran artinya dia percaya kepada Tuhan. Dari buahnya lah kamu bisa mengenal buah pohon dari pohon apa dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita masih mungkin lupa, masih terlewat, ini adalah berkat Tuhan pada hari Minggu ini Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan. Untuk mengingat bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita harus melakukan kebenaran. Hamba kebenaran artinya memang kita bukanlah yang bisa menentukan diri kita sendiri lagi, tapi hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan, bagaimana kita memelihara hidup kita supaya benar, maka jadikanlah kemerdekaan itu sebagai tanggung jawab kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini terdapat dalam Galatia 5 ayat 13. Kalau orang yang merasa merdeka tapi dia merasa bebas, maka dia kembali lagi bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang mengikuti pada kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini sudah terlalu sering kita dengar. Tapi hari ini coba kita praktekkan. Kalau kita tutup mata kita, walaupun ada lampu di ruangan ini, tetapi ketika kita memejamkan mata, coba Bapak Ibu, 1 atau 5 detik kita tutup mata. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang buka mata lagi. Kira-kira waktu 5 detik yang tadi, apa yang Bapak Ibu bisa lihat? Tidak ada yang bisa terlihat. Kalau ketika tutup mata, coba Bapak Ibu berjalan, kira-kira apa yang terjadi? Bisa jatuh, bisa nabrak, pokoknya mencelakakan kita. Oleh sebab itu kita perlu apa? Perlu terang. Nah, firman Tuhan itu adalah pelita, firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Kita mau melakukan apapun, Tuhan akan memimpin kita. Yang tadinya kita mungkin berpikir tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Ada 10 orang kusta Bapak Ibu Saudara. Mereka hidupnya udah tidak punya pengharapan. Karena penyakit kusta adalah penyakit yang tidak sembuh. Dan apalagi penyakit kusta itu terjadi itu karena melanggar perintah Tuhan. Jadi dikucilkan, wah ini mah orang yang melanggar perintah Tuhan, makanya dia kusta. Di tengah kehidupan orang Yahudi pada waktu itu, orang kusta itu sakitnya menyakitkan, bau, kotor, dikucilkan, dan menderita. Sakit kusta itu begini Bapak Ibu Saudara, kalau tadinya ada 5 jari, disentuh salah satu jarinya, hilang Bapak Ibu Saudara, copot. Penyakit kusta bukan penyakit kulit semata-mata. Tapi kalau bersentuhan, hilang. Hilang jarinya. Kalau udah hilang jarinya, gak bisa pegang apa-apa. Coba Bapak Ibu Saudara, pegang mic. Gak ada jari, gak bisa pegang. Sangat menderita. Gak punya harapan karena gak bisa sembuh. Dan gak punya kekuatan karena apa? Orang akan tunjuk-tunjuk, oh itu orang berdosa, oh itu orang yang melanggar perintah Allah.
Bagaimana dia bisa hidup Bapak Ibu Saudara? Gak ada lagi hari depan buat dia. Dia mungkin kalau bisa nih, dia mau mati aja gitu. Tapi sejak dia berjumpa dengan Tuhan, waktu mereka berkata, Yesus anak Daud kasihanilah. Yesus gak sembuhkan langsung. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, bukan Pak Imam ya, kepada imam. Saya lihat wajahnya tegang nih. Imam itu berbicara apa? Orang yang memimpin untuk ibadah kepada Tuhan. Artinya apa? Yesus ajarkan di dalam persoalanmu, datanglah kepada Tuhan. Dengar-dengeran enggak? Bukan hanya dengar. Dengar itu artinya lakukan. Waktu Yesus katakan perlihatkan dirimu kepada imam. Artinya datanglah kepada orang yang memimpin ibadah untuk berdoa kepada Tuhan. Orang yang sedang sakit kusta ini, apakah dia mau datang sama Tuhan? Dia minta sembuh. Dia percaya Tuhan bisa sembuhkan karena mereka mendengar Yesus itu berkuasa, punya kuasa yang luar biasa. Banyak orang sakit disembuhkan dan mereka berharap Yesus langsung menyembuhkan hari itu. Tapi mereka tidak langsung disembuhkan. Tapi mereka diperintahkan. Dan waktu mereka diperintahkan, mereka mendengar. Dan waktu mereka mendengar, bukan hanya mendengar, tapi mereka melakukan. Dibilang susah enggak susah. Yang susah bagi orang kusta ini untuk melangkah menghadap kepada kepada imam. Itu bukan jalannya Bapak Ibu Saudara. Tapi apa? Ketaatan, kesediaan untuk melakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara pemimpin pujian, mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri mah gampang Bapak Ibu Saudara. Yang susah apa? Ketaatan. Akhirnya berdiri juga. Ntar lagi berdiri, yang duduk bisa gak bangun? Bisa bangun, tapi masanya dia gak mau bangun. Giliran suruh duduk, gampang gak duduk? Mudah duduk. Tapi masalahnya yang susah apa? Susah taat, makanya udah disuruh duduk, dia berdiri terus. Puji Tuhan, ini yang berdiri cuma, sama tim di belakang aja. Di tengah-tengah semua duduk. Ayo kasih senyum sama kiri kanan ya. Ini namanya berdiri sama tinggi, duduk sama rata ya. Haleluya. Bayangkan kalau sebelah kanan, tepuk kanan. Untung kamu gak berdiri. Aduh. Kalau kamu berdiri, saya tarik ya, duduklah gitu. Ada kursi ini. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Kemerdekaan itu membawa kita untuk bertanggung jawab. Kita sudah diampuni dosa kita, katakan amin. Kita percaya, kita memiliki pengharapan surga menjadi masa depan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tetapi surga yang ada di depan kita, pengampunan dosa yang sudah kita terima hari ini, harus kita isi dengan apa? Hidup bertanggung jawab. Dengan apa? Mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia tidak berbuat dosa lagi. Dan orang yang mengasihi Tuhan, pasti mengasihi sesamanya. Sehingga orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dia tidak hidup dalam dosa. Ya. Puji Tuhan, ada satu amin. Apakah ada amin yang lain? Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan lagi. Ya. Amin, haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah memerdekakan kita dan kita mau hidup benar, maka kita memerlukan atau membutuhkan untuk membuat keputusan, pilihan dalam hidup kita. Haleluya. Next ya. Hidup benar bukanlah keputusan satu kali dalam hidup kita. Hidup benar adalah keputusan setiap hari. Bukan hanya setiap hari kalau saya pikir, setiap waktu. Saya kalau lihat
dalam kehidupan kita, katakanlah saya lagi di jalan raya, mengemudikan mobil atau ya berkendaraan. Itu ada pilihan dalam hidup kita. Buat saudara-saudara yang naik motor atau naik mobil atau mau menyeberang. Ketika kita melihat ada orang lain yang merugikan kita, itu ada pilihan. Kita mau balas atau kita tidak membalas. Satu waktu saya naik mobil, mau belok. Sekarang ini kan peraturan lalu lintas nih ketat ya. Bukan lagi ditilang ada polisi, tetapi pakai kamera, difoto. Jadi sekarang kalau lampu merah tuh saya agak sedikit lebih hati-hati lah. Jadi kalau udah deket lampu merah, saya lihat di depan, wah hijau. Ini bahaya juga nih hijau. Kenapa? Kalau waktu saya lewatin hijau, pas berganti merah, saya nggak berhenti, maka saya akan difoto. Gitu. Berarti pilihannya cuma dua, digas atau di rem. Siapa yang mau ngerem? Angkat tangan. Yang bisa naik motor? Oh puji Tuhan ada 1, 2 mau ngerem ya. Ngerem dari hati ya. Kalau saya emang enggak. Kalau saya gas. Supaya apa? Males nungguin. Orang manusia tuh gak sabar gitu. Tapi puji Tuhan saya belajar, saya juga mau ngerem. Emang tujuan saya sampaikan firman Tuhan ini, jadilah orang yang suka ngerem. Karena memang ngerem itu gak gampang. Ya. Apalagi begini, saya kasih gambaran suasana. Waktu saya lagi mengemudi mobil saya di depannya, ada bapak-bapak udah usia lanjut naik motor nggak ngebut. Nah, bahasanya lembut ya. Kalau bahasa kasarnya udah bawa motornya lama sekali gitu. Kepengen dalam pikiran apa? Pencet klakson. Ya kan? Penyebab saya ditilang atau difoto sama lampu merah itu gara-gara siapa? Gara-gara bapak-bapak yang di depan. Benar atau salah? Salah. Penyebab kita ditilang karena apa? Karena kita nggak mau ngerem. Kalau kita ngerem, berarti kita nggak melanggar peraturan. Tapi manusia seringkali apa? Nggak sabar. Jadi Bapak Ibu Saudara hari ini itu hanya contoh. Sebenarnya kita mau berdamai sama orang, ya. Kita mau mengampuni orang lain itu adalah sebuah pilihan. Kita mau berbuat baik sama orang itu adalah pilihan. Kita mau minta maaf sama orang itu adalah pilihan. Suami istri, ini saya nggak cerita kehidupan saya, rumah tangga saya gitu. Tapi godaan suami istri untuk terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena apa? Tidak mau minta maaf. Padahal itu adalah pilihan. Kalau kita sudah percaya Kristus memerdekakan kita dari dosa, hidup kita bersih, jangan lagi hidup kita diisi dengan melakukan yang kotor atau dosa lagi. Jangan jadi bertengkar, jadi nggak bisa penguasaan diri. Akibatnya rumah tangganya jadi, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berdamai dengan orang lain, itu hanya persoalan hati kita. Persoalan diri sendiri. Artinya apa? Tuhan berikan saya kemampuan untuk menerima kekurangan orang lain. Nanti Tuhan yang tolong, selesai. Hubungan kita dengan orang lain baik. Tapi kalau saya ini ambil contoh, nggak sabar sama Pak Johan. Lalu saya sudah mulai marah sama Pak Johan. Sekarang ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat hati ini kembali damai sejahtera. Maka berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya kemampuan untuk menerima kenyataan, mengenal Pak Johan yang kurang. Ini hanya contoh Pak Johan. Ini hanya contoh ya, disclaimer. Kalau orang bilang disclaimer hanya contoh.
Tetapi karena saya tidak sabar, saya marah sama Pak Johan. Pak Johan, sebagai pelayan Tuhan terlambat terus. Gitu. Kalau memang terlambat terus, enggak usah pelayanin. Waduh, menyakitkan sekali gitu. Akibatnya Pak Johan marah. Dan mukanya nggak enak sama saya. Nah ketika Pak Johan mukanya nggak enak, saya mau enak sama Pak Johan nggak bisa. Saya juga nggak enak. Kita nggak enakan. Ya kan? Akibatnya apa? Nggak bisa duduk sebelahan. Nggak bisa gandengan tangan. Nggak bisa mempedulikan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita akan menderita. Kalaupun kita mau memulihkan, harus meminta pertolongan Tuhan lebih lagi. Mudah untuk berantem, mudah untuk bertengkar, tidak mudah untuk mengampuni, tidak mudah untuk menyelesaikan. Karena itu pilihan ada dalam hidup kita. Padahal Pak Johan terlambat karena apa? Karena ada sesuatu yang dia tidak sengaja. Seharusnya saya menerima keterlambatan dia. Dan saya banyak belajar Bapak Ibu Saudara, lewat kesabaran hidup saya. Ini hanya kesaksian. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melakukan yang sama. Ketika kita diberikan hati yang kuat sama Tuhan, untuk menerima kekurangan dan kelemahan orang lain, maka damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup saya. Dan yang kedua, saya tidak melukai orang lain. Saya tidak perlu membereskan hubungan pribadi saya dengan orang lain. Tapi kalau saya tidak menguasai diri saya, maka saya harus membereskan diri saya harus datang sama Pak Johan. Lalu saya bilang, Pak Johan, saya minta maaf. Habis itu saya mesti peluk. Waduh, banyak Bapak Ibu Saudara yang harus dilakukan, ya kan? Memang ada pepatah di dunia juga mengatakan begini, lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati. Ya. Memang lebih baik jaga hati. Saudara yang kasih Tuhan, Lukas pasal 9 ayat 23. Memikul salib setiap hari, menolak godaan dan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Artinya apa? Yang diisi setiap hari adalah firman Tuhan. Bukan melakukan apa yang tidak baik. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, menjaganya agar kehidupan kita boleh melakukan kebenaran. Dan sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, orang yang menjaga hidupnya untuk benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Amin. Ada upah yang Tuhan sudah sediakan. Roma pasal 6 ayat 22. Mari kita buka, kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya. Kalau buah matang, dipetik, dimakan. Tapi kalau hidup kita berbuah di hadapan Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Bisa tampilkan ayatnya? Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22 mengatakan apa? Sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Kita semua mau hidup kekal, ada amin. Hidup kekal bukan untuk dihukum, bukan untuk menderita. Tapi kita hidup kekal bersama dengan Tuhan kita. Allah kita yang baik, Allah kita yang berkuasa, Allah kita yang mengasihi kita. Dan kita pun mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan semangat bagi kita untuk boleh menjaga hati kita, untuk percaya bahwa kemerdekaan adalah kewajiban bagi kita untuk
memelihara kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar akan membawa kehidupan kita damai sejahtera, hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Suami istri akan rukun. Ya. Orang tua sama anak akan dijauhkan daripada pertengkaran ataupun perpecahan. Ya, karena banyak sekarang rumah tangga suami dan istri retak hubungannya. Banyak orang tua sama anak nggak deket sama orang tua. Ya. Tapi itu bukan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah kehidupan kita akan memiliki hubungan yang kekal. Hubungan bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, baik suami dan istri, ataupun orang tua dengan anak. Kesimpulan, kemerdekaan adalah sebuah anugerah. Ya. Jadi marilah kita hidup benar sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ada yang tepuk tangan? Amin. Silakan Bapak pemuji WL Singer. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini entah kenapa satu pujiannya biasanya kan lagunya lagu yang agak mungkin agak penyembahan ya, nada-nada penyembahan. Tapi hari ini saya mau tutup firman Tuhan adalah sukacita. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara semua akan dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, melakukan perkara yang besar, dan itulah yang Yesus janjikan. Yesus adalah sahabat kita, Yesus yang selalu ada di sisi kita, Dia adalah sumber kuat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, Dia hebat. kehebatanmu, ku dapat lakukan. Mari percaya, kita lakukan. Kau janjikan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah kita ingin hidup bahagia? Bukankah kita ingin hidup berkemenangan? Bukankah kita ingin semuanya baik dan berhasil? Saudara yang kasih Tuhan, percayalah, semua yang baik, semua yang indah, itulah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan salah jalan, jangan salah pilih. Karena hidup ini adalah baik, hidup ini adalah diberkati Tuhan. Hari ini jangan lagi cemberut, hari ini jangan hanya biasa-biasa, tapi bersukacitalah dan percayalah, lakukanlah perkara besar bersama dengan Tuhan. Siap untuk menerima berkat Tuhan? Buatlah pilihan dalam hidup ini, karena Yesus Tuhan, tempat kita percaya. Sekali lagi, haleluya. Mari perkatakan kata-kata pujian ini sebagai iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka
sahabatku. Lihat sekelilingku. Amin. Harus katakan kebenarannya yang Bebas. karena Tuhan tahu Dia Tuhan yang hebat. kehebatanmu. Dia yang mengubah kita. Lakukanlah. Cara besar Ya. yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Dia ada di sisi kita. Dia jaga, dia berkati. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku. Amin. Berada di sisiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima janji Tuhan atas hidup kami. Betapa kami bersyukur hidup kami diberikan hidup yang kuat untuk mengatasi setiap persoalan, kesusahan, kesulitan dalam hidup kami. Karena Tuhan sumber kuat kami. Karena Tuhan selalu menjaga di sisi kami. Sebagai sahabat, Engkau ada tempat kami untuk mencurahkan hati kami. Sebagai sahabat Tuhan, Engkau membela kami. Engkau memberikan dorongan dan semangat bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan perkara besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat hidup yang berarti yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami akan selalu memilih Engkau untuk melakukan kebenaran Tuhan. Kami tidak ikuti keinginan dunia. Kami tidak ikuti pikiran kami. Tapi hidup kami adalah dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan lakukan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan. Kita boleh memperingati akan kematian Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, 1 bulan yang lalu kita juga mengadakan perjamuan kudus. Tetapi perjamuan kudus bukanlah sebuah hal yang berulang setiap bulan. Perjamuan kudus adalah merupakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk tetap menjaga hati kita, percaya dan mengasihi Tuhan. Menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita lihat hari ini mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak mengambil perjamuan kudus. Mari kita doakan mereka supaya mereka kembali memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Karena sama seperti kita begitu semangat dan begitu menghargai akan pengorbanan Yesus sehingga kita hadir hari ini untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena kita benar-benar merasakan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan,
yang menyelesaikan dosa kita, maka hidup kita hari ini masih dalam keadaan terikat dan tidak memiliki pengharapan kehidupan yang kekal, tetapi justru kita akan menderita dalam penghukuman yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Dan mari jaga hidup kita untuk tetap percaya dan kuat kepada Tuhan. Kembali seperti firman Tuhan dan pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Pilihlah untuk hidup di dalam setiap kebenaran Tuhan. Kita sudah dimerdekakan, tetapi kemerdekaan adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan yang bukan berarti kita bisa tinggalkan Tuhan, bisa jauh dari Tuhan. Tapi kemerdekaan ini adalah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan hidup seperti Tuhan. Hidup melakukan kebenaran Tuhan. Menyelesaikannya sampai akhir. Setia sampai akhir. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Bapa dalam surga, kami berdoa, layakkan kami Tuhan, ampunilah kami untuk mengambil perjamuan kudus-Mu pada hari ini. Segala dosa kesalahan kami yang kami lakukan yang tidak sengaja ataupun sengaja. Allah, ini adalah pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang membebaskan kita. Bersama-sama dan kita mulai berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat penebusan-Mu atas dosa kami. Di tangan kami terdapat roti melambangkan tubuh-Mu yang telah dikorbankan di atas kayu salib. Tubuh-Mu hancur,
luka dan menderita, sakit, dan semua itu Tuhan, Kau rela gantikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan makan roti ini. Roti ini akan kami pecah-pecahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, tubuh-Mu hancur. Tetapi lewat hancurnya tubuh-Mu Tuhan, Kau taat dan setia, berkorban bagi kami, sehingga dosa kami diampuni. Saat ini kami terima perjamuan kudus-Mu. Kami akan makan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita akan makan roti ini bersama. Di tangan kami terdapat air anggur ya Tuhan, yang melambangkan darah Yesus. Darah yang berkuasa. Darah yang mengalir. Tetapi darah ini yang menyembuhkan dosa kami. Lewat kesetiaan-Mu, taat dan setia sampai akhir, membuat kami diampuni atas dosa-dosa kami Tuhan. Dan segala sakit kami juga Engkau yang menanggungnya Tuhan. Firman-Mu berkata, oleh bilur-Mu kami sembuh. Hari ini kami terima, waktu kami minum, kuasa dan kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami masing-masing. Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari mengucap syukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. kami katakan Semuanya sia-sia dan tak berarti tak lagi. berarti lagi. Mari persembahkan hidup ini, kami letakkan sebagai persembahan yang hidup. Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus yang kami terima pagi hari ini. Biarlah hidup kami boleh selalu melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kami. Kami setia kepada Tuhan. Kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hidup kami boleh berbuah. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi Tuhan. Bagi orang-orang sekitar kami. Dan juga termasuk kehidupan kami. Kehidupan kami adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan saya serahkan pada Hani untuk memimpin. Haleluya, haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang dimana persembahan ini akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena itu mari berikan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur buat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang bertugas dalam pelayanan persembahan untuk mempersiapkan persembahannya. Dan kita yang sudah siap memberikan persembahan, mari angkat amplop dan tangan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, inilah persembahan kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya saat kami membawa persembahan, pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Keuntungan,
bonus dan aset akan Engkau lipat gandakan. Semua pekerjaan kami dibuat berhasil. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Keluarga, kesehatan, dan kerohanian kami Engkau berkati. Dan saat ini kami siap memberikan yang terbaik pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berdendang bagi Tuhan, orang menyanyi puji Tuhan, orang menyanyi bagi Raja. Cuma Tuhan yang bisa cinta, cuma Tuhan yang kita sayang, cuma Tuhan yang bisa bikin senang. Sekali lagi berdendang, berdendang bagi Yang sudah memberikan persembahan, saya undang bangkit berdiri. bernyanyi bagi Raja. Kanan, kanan, kiri, kiri. Kita cinta, cuma Yesus yang kita sayang, Ya, asik. Lanjut. yang bisa bikin senang. Siap, siap. Putar kiri, putar ke kanan, rasa hati ingin berdendang, puji Tuhan Yesus. Jangan duka dan jangan bimbang, orang bernyanyi puji Tuhan, cuma Yesus yang bisa bikin senang. Putar kiri. Putar kiri, putar ke kanan, rasa hati ingin berdendang, puji Tuhan Yesus. Jangan tunda. Jangan tunda dan jangan bimbang, orang bernyanyi puji Tuhan, cuma Yesus yang bisa bikin senang. Cuma siapa? Cuma Yesus yang bisa bikin senang. Sekali lagi. Cuma Yesus yang bisa bikin senang. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf nggak bisa terus menari karena memang waktunya berjalan terus. Saya lihat kok semuanya udah senang menikmati pujian ya. Jika Bapak Ibu senang dengan pujian ini, terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Supaya pelayanan di tempat ini boleh terus menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan bagi jemaat yang lain. Ya, masih ada kursi-kursi yang kosong. Dan saya mau mengajak kita melihat apakah ada saudara-saudara yang baru pertama kali datang hari ini. Ya, saya lihat di belakang ada. Selamat datang buat ibu dan saudari kita. Ya, puji Tuhan. Yang terdekat boleh berikan salam. Amin. Ya, sekali lagi selamat datang juga buat Ciuun yang kembali ke Jakarta. Saya tidak tahu apakah berapa lama, tapi senang bisa beribadah bersama-sama. Sebelah kanan ada, ya, puji Tuhan. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman dan siap dalam nuansa kemerdekaan. Bangsa kita adalah bangsa yang kaya, kaya dalam budaya. Dan kita saksikan yang berikut ini. Halo semuanya, selamat datang di Nebeng Dong. Nah, sebentar lagi saya akan menjemput tamu spesial kita yang jauh dari Sulawesi Utara. Halo kakak kita. Hai. Halo. Oke, jadi karena kita berdua sama-sama Sulawesi Utara, Manado, jadi khusus episode ini kita pakai logat Manado. Oke, Kamel, mau nanya nih, kira-kira apa DP beda budaya Manado dengan budaya lain yang ada sama-sama di Sulawesi? DP beda ya, dari bahasa so beda. Kong DP makanan khas
DP adat budaya juga beda. Nah ini Manado tuh, nah sekali di orang-orang terlalu open gitu, maksudnya Iya, betul. terbuka, ramah begitu. Iya. Betul Nyanda? Ya betul, no. Contoh kalau kita sedang bawa jalan kung baku dapat deng dorang nyanda kenal dang. Nah, Dorang bilang pagi tanta atau sore tanta seperti itu. Ya, dorang yang sapa duluan begitu, Iya, bisa-bisa ya iya, kayak gitu. ramah dang. Ramah sekali ya. Iya. Kalau misal ada tamu dari luar Manado nih, misalnya dari Jakarta atau ini mungkin Bapak Ibu ini yang mau pergi di Manado, kira-kira Kamel mau bawa kemana? Kita mau ajak dorang ke Punaken tentunya. Sebab di sana DP pemandangan tuh keren banget. Kung DP perairan jernih Nih, dan terumbu karang pun masih asli. masih asli, Ya. belum tercemar berarti. Yo, belum Oh, tercemar. bagus sekali, berarti ada pikir ikan hias tuh Yo, biasa gitu loh. banyak ikan-ikan Oh. hias. Banyak turis-turis juga ya coba datang ke sana, no. Oh, bagus. Nah, itu jemaat mesti pergi ke sana, no. Yo, Sekarang ini makanan. Nah, Wah. Kamel mau kasih coba orang-orang luar daerah Manado ini mau makan apa? oh, kita mau kasih dorang tuh coba seperti sate rusuk jumbo. Weh, Deng DP dabu-dabu ya, dabu-dabu lilang, kong makan babi tore, ih, canglang fufu, pokoknya masih banyak lagi makanan-makanan yang enak-enak, Kang. Aduh, coba di sana. jadi lapar ini. Lapar aku juga jadi Aduh. kepengen. Manado tuh ternyata bisa dibilang mayoritas Kristen. Oh, betul, no. Di sana tuh banyak gereja ya. Bahkan ada yang julukin kota sejuta gereja. Manado tuh Di Manado, dijuluki iyo. kota sejuta Sejuta gereja. Oh iya, Betul. katanya tuh di Manado itu, misalnya ada gereja satu di tempat ini nih. Nah, jarak 2 atau 3 rumah Oh, ada lagi gereja gitu. So, itu makanya dorang juluki kota sejuta gereja. di Iya, Manado. Manado. Itu dia. Kira-kira ada nggak tempat favorit di Manado yang mungkin Kamel berasa dekat banget sama Tuhan gitu? Sebenarnya ya di mana tempat kita tuh merasa dekat dengan Tuhan ya, karena kan Tuhan tuh selalu menyertai orang semua, iyo toh. Iya. Ada sih satu tempat di mana di situ ada patung tuh yang besar, patung Tuhan Yesus tuh seperti itu. Jadi kalau kita ke sana tuh seperti kayaknya deket banget gitu sama Tuhan Yesus Oh, seperti iya. itu. Nebeng dong hari ini seru banget kan. Jadi kita bisa belajar budaya serta tradisi dari Manado, Sulawesi Utara. Dan tenang aja, selama bulan Agustus ini kita akan belajar beragam budaya Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan episode minggu depan ya. Minggu depan tanggal 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kita mengajak jemaat sekalian untuk ikut merayakannya dengan menggunakan pakaian adat di Ibadah Raya 1 dan 2. Serta di Ibadah 2 kita juga akan dilayani oleh Pendeta Daniel Pribadi dari GSJA BICC. Iya betul. Selamat ulang tahun buat jemaat yang bertambah usia di minggu ini. Sekian pengumuman di hari ini. Torang Torang dua mau bilang, Tete Manis memberkati torang semua. Ya, yang sudah mengerti puji Tuhan, yang kurang mengerti tete manis itu bukan teh manis. Tete manis itu Tuhan ya, Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih buat pelayanan tim media dan juga volunteer-volunteer yang bersedia minggu lalu dari Jawa Timur, hari ini dari Sulawesi Utara, dan nantikan masih rahasia untuk yang minggu depan. Tunggu saja waktu dan tayangannya ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini adalah minggu yang kedua dan secara khusus selain perjamuan kudus kita juga akan berdoa mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, gereja kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk membawa persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Kita lakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Tuhan sudah memberkati kita, marilah kita setia memberikan persepuluhan kepada Tuhan sebagai bukti kita percaya kepada Tuhan.
dan juga kita mengandalkan Tuhan. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, keadaan lesu seperti saat ini, harga-harga yang meningkat, penghasilan yang menurun, saya sebagai hamba Tuhan mendorong Bapak Ibu Saudara, inilah langkah iman kita. Jangan khawatir, tetaplah lakukan apa yang memang harus kita bawa kepada Tuhan. Kekurangan akan tetap ada, tetapi Tuhan tidak akan membuat kita menjadi kurang dan kelemahan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur buat persepuluhan yang sudah ada di dalam rumah Tuhan, yang sudah diantar oleh anak-anak-Mu, yang sudah diserahkan dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Inilah persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah ini Tuhan, biarlah Engkau berkenan menerima dan memberkatinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dalam kehidupan pekerjaan ataupun usaha masing-masing. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan membuatnya menjadi baik dan berhasil. Tuhan, buatlah mereka tidak akan kekurangan. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Apapun yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan, Tuhan yang akan membuatnya menjadi baik dan berhasil, mendapatkan keuntungan, mendapatkan bonus, mendapatkan lebih daripada apa yang mereka pikirkan atau rencanakan, sebagaimana berkat Tuhan yang diberikan selalu melebihi berkat yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mengucap syukur buat hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangan. Kami bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa buat pemerintahan kami, diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Biar masyarakat seluruhnya boleh tertib dan hidup dengan aman, dengan baik. Sehingga kami bermasyarakat boleh menikmati suasana yang damai dan sejahtera berkat daripada Tuhan. Jauhkanlah kami daripada bencana ataupun bencana alam yang mungkin bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tetapi kami berlindung hanya kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami hikmat supaya kami hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Boleh sebagai orang percaya kehidupan kami selalu menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau Tuhan, nama Tuhan selalu dipermuliakan dan banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Berkatilah tim pelayanan yang sudah melayani baik hari ini maupun di semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Kekuatan dan kasih Tuhan selalu menyertai. Kami berdoa Tuhan ketika sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami pulang dalam penyertaan-Mu. Kami akan tiba di rumah kami dengan selamat. Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, apapun yang kami kerjakan, baik aktivitas kami pada hari ini, esok, Senin, sampai minggu depan. Kami percaya semua yang terbaik Tuhan akan menyatakan dan tunjukkan kepada kami. Dan semua itu mendatangkan berkat bagi kami. Akhirnya mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat sekali lagi tangan kita bersama-sama. Arahkan hatimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima dan sambutlah berkat daripada Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat yang kudus. Tuhan akan membawa kehidupanmu naik bersama dengan Dia. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Apapun yang engkau kerjakan dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan membuatnya baik dan berhasil. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dimanapun engkau berada. Ada perlindungan dan tangan Tuhan yang menjaga dan melindungi dan menguatkan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Perubahan ajaib. Perubahan ajaib. Sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, ketika jiwaku sukacita penuh. Sejak baik yang pertama,
perubahan ajaib, perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Pemegang jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Selamat hari Minggu. Tete Manis memberkati torang semua.